Nah, mari buka firman Tuhan bersama-sama dalam Mazmur 103. Kita akan membaca bersama-sama pada ayat yang ke-7. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Saya ingin kita membaca bersama-sama, teman-teman yang ikut dalam acara RC di Cirebon sudah pernah mendengar akan ayat yang saya bacakan ini. Tapi saya ingin mendasari akan apa yang tadi pagi Tuhan sampaikan dengan pembacaan dari ayat yang sama. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Kita akan baca sama-sama. Yang sudah temukan ayatnya, bolehkah saya lihat tangan saudara supaya saya tahu kalau Anda sudah ketemu? Oke. Kita buka 103 dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 7. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Saya ingin ulangi lagi, Anda perhatikan sekali lagi pada Alkitabmu. Firman Tuhan berkata, Ia, yaitu Tuhan, telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Nah, apa bedanya? Ternyata ada perbedaan yang sangat mendasar sekali kalau orang hanya tahu akan jalan-jalan Tuhan. Dengan orang yang hanya tahu akan perbuatan-perbuatan Tuhan, dibandingkan dengan orang yang tahu akan jalan-jalannya. Kepada sebagian besar umatnya, yaitu orang Israel, rupanya Allah hanya bisa memperkenalkan, menunjukkan akan perbuatannya. Dia tidak bisa bergerak lebih jauh daripada itu oleh karena kebebalan hati mereka. Mereka hanya bisa mengenal Tuhan melalui perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup mereka, berupa berbagai macam mujizat yang mereka lihat, yang mereka alami, yang mereka saksikan setiap hari selama 40 tahun. Dan hanya itu yang bisa mereka tahu tentang Allah. Mereka tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Tapi kepada satu pribadi yang namanya Musa, Mazmur mengatakan bahwa Allah memperkenalkan akan jalan-jalannya kepada Musa. Dan dua perkara ini, yaitu perbuatan dan jalannya, adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, tadi pagi saya beri contoh begini. Kalau saudara datang ke sebuah rumah makan yang sangat enak sekali masakannya, lalu kemudian di sana Anda bisa mendapatkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, inilah yang hampir semua orang inginkan adalah waktu dia masuk ke sana, dia diberi akan buku menu, lalu kemudian dia harus pilih masakan apa yang dia ingin makan. Dia perintahkan kepada pelayannya, dia berkata, saya ingin makanan ini. Lalu kemudian itu semua dibawa ke dapur rumah makan itu, yang semua pengunjung tidak boleh masuk ke sana. Lalu chefnya atau kokinya akan membaca permintaannya, lalu kemudian dia mulai memasakkan apa yang diminta oleh orang yang akan makan di restoran itu. Sekian waktu kemudian, maka dihidangkanlah masakan yang sudah diolah, yang sudah jadi, yang sudah matang. Dan bagian tamu adalah menikmati apa yang dihidangkan kepadanya. Itu merupakan hasil daripada pekerjaan atau hasil karya daripada si koki itu. Tapi ada orang yang sense of business-nya kuat. Dia mengerti bahwa restoran ini punya seorang koki, seorang chef yang luar biasa. Dan dia berpikir lain. Kalau aku tahu rahasianya, sehingga dia bisa menghasilkan masakan sesedap ini. Lalu dia berkata, aku akan buka restoran yang sama, di tempat yang berbeda, dan aku akan menghasilkan banyak uang. Tapi untuk permintaan yang kedua, itu sesuatu yang hampir tidak mungkin diberikan secara normal oleh si koki itu. Sebab rahasia dapurnya, rahasia kenikmatan masakannya, itu merupakan hidupnya. Kalau sampai diberikan semuanya, maka dia bisa habis. Restorannya tidak laku dan mungkin dia harus keluar dan tidak ada pekerjaan lain. Ada resiko yang dia harus tanggung kalau dia berani membuka akan resep masakannya. Banyak orang yang pergi ke Semarang cari makanan, Anda tahu itu. Dan banyak orang yang berkata begini pada saya, waduh, saya sudah putar kemana-mana, tidak ada yang bisa mengalahkan masakan-masakan yang di Semarang. Saya pikir saya setuju gitu, saudara. Coba Anda yang ke Cirebon lah, Anda makan apa di sana? Beberapa orang keluar,
cari nasi apa? Jamblang. Nasi jamblang itu memang lumayan lah. Itu mirip seperti apa ya? Nasi langgi tapi nggak enak. Ada dagingnya, ada apanya. Orang berkata ini khas Cirebon. Kalau Anda tawari saya, Pak, nasi jamblang. Ya kalau nggak ada yang lain bolehlah. Kalau ada yang lain, saya akan pilih yang lain. Yang lebih hebat lagi kalau Anda mau coba nasi lengko namanya. Orang Cirebon berkata, Pak, nasi lengko ini baru bisa masuk ke perut kalau didorong dengan sate kambing. Nah untuk apa nasi lengko? Sate kambing aja sudah cukup enak, saudara. Jadi mereka tidak punya sesuatu yang khas kecuali terasi dan kerupuknya. Yang lain saya nggak pernah pengen itu. Jadi orang datang dan mereka ingin belajar sesuatu. Aku ingin belajar sesuatu. Bagaimana masakan ini bisa begitu enak. Sekali kau dapatkan resepnya, saudara akan bisa menghasilkan produk yang at least mirip sama. Engkau bisa menikmati sesuatu yang luar biasa. Dari hasil karya yang begitu hebat. Dari seorang koki terkemuka. Nah hal yang sama dengan firman Allah. Kalau kita ini hanya tahu perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan sebagian besar orang Kristen hanya mau menikmati perbuatan Allah. Dengan berkata, aku perlu mujizat, aku perlu kesembuhan, aku perlu berkat, aku perlu ini. Yang aku inginkan sekarang harus jadi kenyataan. Itu adalah hanya perbuatannya. Sama dengan orang masuk ke rumah makan, Anda menikmati hasil jadinya. Tapi orang yang mengenal Allah, dia akan berkata seperti Alkitab berkata, dia rindu sekali, satu kali, Allah bukan hanya memperkenalkan perbuatannya, tapi Allah memperkenalkan akan jalan-jalannya. Dan itu sesuatu yang berbeda. Kalau saudara mengenal jalan Tuhan, engkau tahu resepnya bagaimana untuk ke sana. Kapanpun persoalan yang sama muncul, engkau tetap bisa mengatasi dengan kemenangan yang lebih besar lagi. Nah apa perbedaannya, apa bahayanya kalau orang hanya tahu Allah dari perbuatannya? Coba lihat beberapa ayat firman Tuhan, saudara. Buka dengan saya sekarang dalam Mazmur 106. Mazmur 106. Perhatikan pada ayat yang ke-7. Mazmur 106 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Tebrau. Sekalipun orang itu melihat perbuatan Allah, belum tentu dia mengerti sebenarnya apa yang sedang Allah kerjakan. Nah ini loh bahayanya. Kalau kita hanya mengejar perbuatan Tuhan. Karena orang yang tahu perbuatan Allah, belum tentu dia mengerti akan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Soal makanan misalnya ya. Contohnya makanan paling enak, saudara. Kami satu kali ada Bill Wilson datang. Saya ajak dia ke satu restoran. Dan pendeta Raymond hadir pada waktu itu. Mendampingi. Bahkan sebetulnya hari-hari ini sedang di Semarang. Kok gak diminta khotbah, Pak? Ya satu, saya perlu menyampaikan pesan ini. Yang kedua, saya berat suara saya, saudara. Kalau dia khotbah voltase tinggi terus, ya teriak terus. Dan suara saya sudah kayak begini. Jadi saya bilang, kamu istirahat di hotel, saya khotbah sendiri. Saya bisa atur suara saya sendiri, tidak harus ikut teriak-teriakanmu. Nah, kami pesan satu sup yang luar biasa sebetulnya. Apa itu? Sup bibir ikan. Anda pernah makan? Anda perlu coba. Sup bibir ikan. Kokinya orang Malaysia. Dan Raymond Mui ini punya anugerah besar dalam banyak hal. Yang lain gagal, dia berkata, panggil kokinya. Keluar orang Malaysia. Ngomong bahasa Malaysia. Setelah pusing-pusing sedikit. Cakap-cakap pusing-pusing begitu. Lalu dia bisa minta ini. Dan dia berkata, ini sup bibir ikan. Keluar hasilnya, sup bibir ikan. Bill Wilson hanya lihat, dia berkata, I don't know you guys. Aku gak bisa ngerti kamu. Enaknya di mana bibir ikan katanya. Itu budaya berbeda, dia pernah coba soalnya saudara. Tapi kalau sekali Anda makan, rasanya sampai ke ubun-ubun saudara. Dengerin baik-baik. Kalau orang hanya tahu perbuatan, belum tentu dia ngerti saudara.
Saya beri contoh, ilustrasi saja. Seringkali kita nggak ngerti sebenarnya. Karena banyak hal, hidup kita ini banyak seleranya. Waktu Allah berikan sesuatu belum tentu seperti selera kita. Sehingga ketika itu diberikan, disajikan, kita berkata, aku gak ngerti. Apa hebatnya itu, aku gak ngerti. Beberapa teman saya tidak tahan kalau makan durian, saudara. Cium baunya muntah. Satu orang dari antara mereka lihat kami makan durian dengan lahap. Dari jauh dia bilang, aku gak ngerti yang kamu senangi apanya dari durian itu. Kalau kita hanya tahu perbuatan Allah, karena kita manusia punya selera, punya keinginan, kita seringkali tidak akan pernah bisa mengerti, walaupun ditunjukkan di hadapan kita. Sehingga seringkali dengan gampang, kita melupakan semua perbuatannya. Buka sekarang pada pasal yang sama, lihat ayat 12 dan ayat yang ke-13. Lihat bagaimana mereka dengan gampang berubah. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Jadi mereka luar biasa memuji Tuhan, percaya. 13. Tapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Jadi kalau kita hanya tahu Tuhan dari perbuatannya, kita bisa dengan gampang lupa akan perbuatan Allah. Dua orang bisa bersahabat bertahun-tahun, saling menunjukkan kebaikan. Satu kali kalau mereka belum dan betul-betul bukan mengerti satu dengan yang lain dengan kuat. Satu kali ketika yang satu menyakiti hati dengan gampang, sekali perbuatan itu menghancurkan persahabatan bertahun-tahun. Yang Allah berikan kepada orang Israel setiap hari, mereka makan mana dari surga. Setiap hari Allah beri makanan malaikat, kata firman Allah. Tapi firman Tuhan berkata, mereka segera melupakan akan perbuatan-perbuatannya. Dan itu sesuatu yang mengerikan sekali. Jangan hanya mengejar perbuatan Tuhan, saudara. Tapi mari kita ingini supaya kita melihat, mengenal, memahami akan jalannya. Nanti akan membuat kekristenan kita berbeda. Sekarang lihat pada pasal yang ke-95 dari Mazmur yang sama. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Mazmur 95 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Bayangin, bosen jemunya 40 tahun. Kalau kita jemu 2 hari, saudara, langsung tendang orangnya. Tuhan itu panjang sabar. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Hanya tahu perbuatan, tidak kenal jalannya. Ayat 11, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Kalau kita hanya kenal dan tahu perbuatannya, belum tentu kita bisa masuk dalam perhentian Allah. Oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan demi kasih Tuhan, Anda harus kenali jalannya Tuhan. Anda harus minta kepada Allah, Tuhan buat aku kenal akan jalan-jalanmu. Sebab yang Tuhan kerjakan beda dengan apa yang dunia ini sedang hadapi, saudara. Oleh karena itu nanti saya ingin tunjukkan bahwa Tuhan mau supaya semua kita sungguh-sungguh kenal akan jalannya. Kemarin kami mengalami sesuatu yang baik sekali. Kami retreat di Gedung Gracia milik Yayasan Eklesia, Persekutuan Doa Eklesia. Lebih besar dari yang kita punya, saudara. Kira-kira bisa tampung 2.000 orang kata mereka. Dan gedungnya mewah sekali dan kita tahu itu berkat Tuhan yang hebat. Tapi pada hari yang kedua, pada tanggal 1, Ibu Nani memberikan pengumuman pada siang harinya. Dan beliau berkata bahwa untuk acara retreat itu, panitia harus tekor 100 juta lebih. Ditambah mereka harus bayar kelengkapan sound system dan banyak alat yang lain.
yang harus dibayar 75.000 dolar Amerika. Kalau di kurs 8.000 berarti berapa? 600 juta, kurang lebih sekian ya, 600 juta. Dan yang mensuplai akan alat itu memang anak Tuhan. Dia membantu selama seminggu mengatur sound systemnya. Tentu dengan harapan ketika acara semua selesai, yang 600 juta itu dibayar. Nah mereka tidak pernah menarik kolekte seperti yang biasa kita buat. Mereka hanya taruh kotak. Jadi kalau orang tergerak, mereka masukkan persembahan. Tapi kebutuhan yang mereka harus bayar itu begitu tinggi. Sehingga orang tidak pernah berani berpikir bahwa itu akan tergenapi. Walaupun cara bagaimanapun terjadi. Tapi ini yang terjadi saudara. Pada waktu hamba Tuhan ini menyampaikan akan pergumulan daripada panitia. Roh Kudus berbicara kepada saya. Besok bagianmu dalam session pertama, engkau harus tantang mereka memberikan korban kepadaku. Dan Tuhan berkata, engkau sampaikan kebenaran firman ini. Saya pernah sampaikan dalam gereja beberapa minggu yang lalu. Dia berkata, engkau sampaikan kebenaran ini, kebenaran tentang memberi. Dan Tuhan berkata, pada waktu mereka memberi, sebetulnya mereka bukan memberi, tapi mereka mengambil. Oleh karena persembahan merupakan channel untuk orang diberkati. Maka ketika mereka memberi, aku akan berkati mereka. Apa yang aku kerjakan di tengah-tengah yayasan eklesia, persekutuan eklesia itu akan mereka alami dalam hidup mereka. Baik secara kelompok gereja maupun secara individu. Dan kemudian beberapa hamba Tuhan berdoa, mereka punya tim doa. Dan akhirnya mereka juga terima dari Tuhan teknisnya bagaimana untuk orang memberi. Jadi tidak sembarangan orang memberi, tapi kami diajak menyembah Tuhan dulu sampai breakthrough rohnya. Kami nyembah. Dan yang main musik diatur. Yang pertama harus dari kota mana. Ketika saya naik harus orang Semarang. Nanti waktu worship terakhir, anaknya Pak Yusak yang nomor berapa itu? Yang ketiga ya, yang harus main drum. Dia bilang, aku sudah 3 tahun gak bisa main drum. Dan memang berantakan mainnya, kita ngerti. Tapi Tuhan mau begitu, jadi kita tinggal mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Lalu harus ada penari di depan. Anda bisa bayangin orang mau memberi persembahan, ada penari di depan, menari untuk Tuhan. Semua diatur dengan cara yang orang berkata secara manusia, ini sinting ini orang-orang ini. Tapi yang saya belajar adalah mereka orang-orang sederhana, yang tahu cuma satu, mentaati firman Tuhan sebagaimana yang disampaikan. Tapi itu oleh karena hasil orang-orang yang sudah mulai dididik mengenal akan jalan-jalan Tuhan. Mereka tahu mereka tidak bisa berpegang pada jalan mereka sendiri. Tapi sungguh hanya bisa berpegang kepada jalan Allah. Dan saya sampaikan firman Tuhan, saya tahu urapan Tuhan begitu kuat. Lalu kemudian ketika disampaikan, ini saatnya sekarang maju ke depan beri persembahan. Dan saya tidak tahu lagi berapa karena itu mereka yang hitung saudara. Sore harinya selesai KKR, saya diberitahu. Pak Yusak berkata kepada saya, total persembahan yang masuk, sekali persembahan hari itu, 700 juta rupiah saudara. Semua kebutuhan mereka tercukupi dengan luar biasa. Selesai kebutuhannya. Dan teman-teman yang hadir dan Anda mentaati Tuhan, saya beritahu satu rahasia. Tadi pagi saya berdengar dari Ibu Yuni. Pak Yusak ngomong begini, itu waktu memberi tadi, yang kemarin itu momentum Tuhan. Dan nanti berkatnya gak habis-habis. Berapa tahun? 3 tahun gak habis-habis. Bersyukurlah dengan apa yang engkau kerjakan saudara. Engkau dengan tekun, engkau dengan setia. Kalau kemarin engkau ambil bagian dalam ketaatan. Anda nikmati berkatnya, itu momentum Allah. Dalam 3 tahun ke depan hidupmu dijamin Allah luar biasa. Waduh Pak, saya gak taat Pak. Telat momentumnya. Istilahnya Pak Yusak, timingnya sekarang. Karena Pak Yusak kalau khotbah sekarang keren, intelek saudara. Pakai Inggris-Inggrisan. Saya mau beritahu saudara sesuatu. Itulah cara Tuhan. Dan bagi saya pribadi itu pengalaman pertama. Nantang orang memberi persembahan. Sekali masuk 700 juta. Yang hadir gak ada 1.000 orang. Dan secara manusia tidak mungkin sebenarnya. Banyak yang sudah pulang hari itu. Tapi ketika roh Allah bekerja. Dia lakukan dengan cara yang luar biasa. Dan saya belajar itulah jalan Tuhan. Nah yang mana yang kita mau pilih? Mau bom seperti di Ramayana. Atau mau citpek tiaw saudara. Hari yang sama. 2 pribadi, setan dan Tuhan mendemonstrasikan 2 hal berbeda. Yang pertama meledakkan bom, yang kedua memberkati akan umatnya. Dan bukankah itu kebaikan Allah yang sungguh-sungguh dia demonstrasikan buat kita. Oleh karena itu masuk tahun ini, kalau saudara tidak kenali jalan-jalan Tuhan, Anda tidak tahu resepnya bagaimana hidup berjalan dengan Allah. Sukar.
Lagu ini berkata tadi, yang tidak terlihat oleh mata, memang betul. Jalannya tidak terlihat oleh mata. Tapi kalau kita bisa kenali jalan itu, mata roh kita bisa mengerti. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Lihat hasilnya akan luar biasa. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahwa itulah cara Allah. Kita belajar untuk mengenal akan jalan-jalannya. Nah sekarang buka Keluaran pasal yang ke-18. Kitab Keluaran pasal 18. Musa punya seorang mertua yang luar biasa. Dan dia memberikan nasihat yang sangat bijak sekali. Dan ternyata nasihat itu kalau Anda baca seterusnya memang berasal dari Allah. Karena Yitro berkata kalau ini dari Tuhan kau kerjakan. Dan Musa akhirnya mengerjakan, berarti bagi Musa setelah dia konfirmasikan, dia tahu ini berasal dari Allah. Nah Keluaran pasal yang ke-18, lihat pada ayat yang ke-20. Inilah nasihat yang disampaikan oleh Yitro kepada Musa. Dia berkata begini, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Lihat ini juga dua hal, tentang jalan dan pekerjaan atau perbuatan. Musa disuruh mengajar, disuruh menunjukkan kepada mereka jalan yang harus dijalani. Bahkan cara berjalannya bagaimana. The way to walk, cara untuk jalan harus bagaimana. Dan pekerjaan yang harus mereka lakukan, itu harus diajarkan. Tidak heran, coba sekarang bandingkan, pada pasal 33, ayat 13, Musa berdoa semacam ini. Pasal 33, ayat yang ke-13. Musa berteriak semacam ini. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Dalam bahasa Inggrisnya, teach me your way now. Tunjukkan, ajarkan kepadaku jalanmu sekarang ini Tuhan. Bukan nanti, bukan besok, bukan lusa. Sekarang ajari aku jalanmu. Sehingga dia berkata, aku mengenal engkau. Dengan memahami jalan Tuhan, kita juga makin kenal akan pribadinya. Dan bukan hanya kenal pribadinya. Kalimat berikutnya dikatakan, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Alkitab berkata, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Amen, saudara. Ini loh Tuhan, saudara. Anda harus mengenal betul akan jalan Allah. Apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita harus fahami akan jalannya. Dan Musa berteriak, ajari aku sekarang Tuhan akan jalanmu. Bukan nanti, sekarang Tuhan. Ajarkan itu kepadaku. Saya belajar sesuatu yang menarik saudara. Ketika saya bertobat pada usia 17 tahun. Hampir 17 tahun. Saya tahu beberapa saat setelah itu bahwa Tuhan akan panggil saya jadi seorang hamba Tuhan. Zaman di mana waktu itu saya dapat panggilan Tuhan, saya dengar panggilan Allah jadi hamba Tuhan. Tidak seperti sekarang ini. Sekarang banyak orang pengen jadi pendeta. Karena kerja susah, banyak yang bangkrut, jadi pendeta nampaknya enak saudara ya. Jadi banyak orang, dulu tidak. Karena dulu kalau orang jadi pendeta itu selalu orang berkata ini kelas buangan. Inilah bangsa manusia menderita dan model puasa karena terpaksa. Jadi susah sekali untuk cari istri susah, untuk melamar anaknya orang susah. Karena mereka berpikir dikasih makan apa anakku. Ternyata saya bisa beri makanan yang sup bibir ikan juga pada istri saya. Nah, zaman itu kalau orang sekolah Alkitab misalnya, itu kalau sudah undip gak diterima, akaba menutup pintu hatinya, agak ogah-ogahan, dan baba-baba yang lain juga sudah tidak mau lagi. Lalu terpaksa orang berkata, dia menyanyikan lagu yang paling digemari, membuang diri ke ladang Tuhan, saudara. Ikut Tuhan, kadang-kadang manisi. Lalu kemudian dia buang dirinya ke ladang Tuhan. Jadi ladang Tuhan adalah tempat sampah buangan. Vektor kecuali vektor yang lain. Jadi orang sekolah teologi, nah yang ngajar adalah, siapa yang ngajar di sekolah teologi? Dulu. Sekarang saya nggak tahu, mungkin masih. Saya nggak tahu. Dulu saudara, kalau pendeta gagal, gereja nggak maju, nggak ada urapan Tuhan, gerejanya berantakan, daripada nggak bisa makan di pendeta, tarik sekolah teologi, ngajar di situ.
Oke, jadi dia ajarkan kegagalannya dan hasilnya orang-orang lebih gagal dari dia. Jadi kalau namanya pendeta zaman itu ngenesnya luar biasa. Gajinya dikontrol majelis, saudara. Langganan koran ditentukan, Suara Merdeka, jangan Kompas. Langganan koran aja ditentukan. Telepon dikasih koin, jadi kadang-kadang gitu, sadis, saudara. Makanya nanti di surga nanti majelis-majelis begitu-begitu ngadep Tuhan, diadili sama Tuhan. Loh saya enggak bohong, sungguh diadili sama Tuhan nanti kan. Makanya kalau Anda cari majelis, hati-hati. Anda sudah terlalu lama mengadili pendeta, antara Anda diadili Tuhan. Mungkin Bapak di surga keluar sendiri. Nah ini majelis bagian saya yang ngadili. Repot saudara. Kecuali bagian diakonia Pak Marso ya, lain. Oke. Dulu Pak Marso majelis diakonia. Sudah bertobat sekarang rupanya. Nah saudara sekalian, jadi waktu saya dapat panggilan Tuhan, susah buat saya. Satu kali saya baca banyak buku dari Kenneth Hagin dan saya melihat ini orang berbeda sekali. Dan dia bicara soal iman, soal iman, soal iman. Sampai satu hari saya menyimpulkan, kalau aku tahu yang namanya iman itu apa, hidupku akan diberkati. Kalau aku ngerti iman itu apa, rasanya beriman seperti apa, iman yang menghasilkan itu kayak apa. Tidak mungkin hidup susah. Karena aku mengabdi kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kata Raymond, when God created man. Setiap kali khotbah dia berkata gitu. Sampai apal saya belum ngomong, saya sudah tahu dia akan ngomong apa saudara. When God created man. Saya tahu apa yang dia katakan. Nanti ujungnya kemana. Dia orang baik saudara. Karena saya terjemahin dia berkali-kali. Dia tipikal penginjil. Dan ketika Allah itu yang menciptakan semua memanggil saya, mestinya kan hidup saya lain dong saudara. Karena saya masih muda dalam Tuhan. Saya datang kepada banyak hamba Tuhan, saya tanya, Pak Pendeta, iman itu apa? Selalu jawabannya Ibrani 11 ayat yang pertama. Dan saya berkata, rasanya beriman gimana? Oh beriman itu rasanya percaya. Rasanya percaya piye? Ya mantap. Rasanya mantap piye? Ya beriman. Muter seperti di padang gurun saudara. Akhirnya satu kali saya sudah berkali-kali datang ke hamba Tuhan. Jawabannya sama. Mungkin kuliah di sekolah teologi yang sama. Dari guru yang sama Victor ya. Satu hari saya ketemu dengan seorang pendeta yang sangat jujur sekali. Dan dia sudah almarhum hari ini. Saya datang, saya berkata, Pak, iman itu apa? Yang ngomong lagi Ibrani 11 ayat yang pertama. Rasanya beriman kayak apa Pak? Ya percaya. Rasanya percaya gimana Pak? Ya mantap. Mantap itu piye Pak? Supaya berhasil. Ya pokoknya yakin. Berarti muter terus. Akhirnya saya berkata, sudah begini aja Pak. Tolong bantu saya pengen ngerti soal iman. Dia bilang, apa yang saya bisa bantu? Dia bilang gini, saya ini gak punya sepeda motor. Kemana-mana pergi naik Daihatsu, naik bis Damri. Nebeng orang lain. Saya bilang, saya gak punya apa-apa. Caranya bagaimana saya bisa beriman dan dapat sepeda motor. Dan dia berkata begini, saya aja gak punya sepeda motor kok suruh ngajari kamu dapat sepeda motor. Bagaimanapun juga dia jujur. Sejak itu saya berhenti tanya pendeta saudara. Sampai satu kali saya temukan jalannya. Ketika saya baca Roma 10:17. Alkitab berkata iman dari firman Kristus. Dan firman, kata firman itu bukan logos tapi rema. Sejak itu saya berkata, semua tergantung approvalnya di atas. Kalau dia bilang ya, jadi rema, pasti jadi. Waktu saya kenal jalannya saudara, luar biasa. Sejak itu saya tahu Allah pasti berkati hidup saya. Dan saya buktikan sampai dengan hari ini. Nah itu jalannya saudara. Daripada kita merengek-rengek, Tuhan sepeda motor, Tuhan, awas kalau tidak, Tuhan sepeda motor. Kalau terus begitu Anda hanya cari barangnya, tidak tahu jalannya. Kalau engkau kenal jalannya, hasilnya akan bisa kelihatan dengan luar biasa. Orang tidak pernah bisa menyangkali, ya ini Tuhan. Amen saudara. Makanya kenalilah jalannya. Sebab mata jasmani kita tidak bakal bisa melihatnya. Tapi mata roh kita akan mampu melihatnya. Sekarang yang terakhir, lihat pada Yesaya pasal 43. Ini yang tadi pagi Tuhan berbicara kepada saya. Ini pegangan buat kita untuk tahun ini. Lihat apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yesaya 43.
Mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-21. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu, yang pertama tahu. Dan apa saudara? Percaya kepadaku. Kalau sudah tahu, percaya kepadaku. Dan yang ketiga apa? Mengerti bahwa aku tetap Dia. Dari tahu, percaya, sampai ngerti. Teruskan lagi. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel. Dan mau membuka semua palang pintu penjara. Dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang maha kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat apa saudara? Jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Dua jalan Tuhan buat. Yang pertama jalan yang melewati air yang hebat. Kapan itu? Ketika Dia buka Laut Merah dan Dia berikan jalan keluar buat orang Israel. Tapi yang kedua Dia berkata, sebelum Dia bangun jalan kedua, Dia berkata, jangan ingat-ingat yang dulu. Lihat, aku buat yang baru. Dan jalan kedua yang Dia buat, yang Dia katakan jalan baru adalah jalan yang di padang gurun. Nah, apa bedanya saudara? Jalan melalui Laut Merah membuat orang Israel total keluar dari Mesir dan lepas dari kejaran orang Mesir. Tapi jalan baru yang Tuhan buka, yang menembus padang gurun adalah jalan yang membuat mereka seharusnya dengan cepat sampai ke tanah perjanjian. Dulu Allah pernah buat jalan dalam hidupmu. Sampai engkau kenal dengan Dia. Engkau bertobat, engkau lahir baru. Engkau mengalami beberapa pengalaman dengan Allah. Dia berkata, jangan diingat-ingat yang itu. Aku buat yang baru sekarang. Jalan di padang gurun. Yang sama-sama tidak mungkinnya sebenarnya. Kalau Anda tahu gurun, Anda berjalan kaki, sekian saat kemudian Anda menoleh, jejakmu sudah hilang. Begitu angin menyapu, maka pasir itu akan menutupi semua jejak yang pernah kita ada. Berat sekali membangun jalan di gurun, saudara. Karena itu merupakan pekerjaan yang orang berkata sia-sia. Karena selalu akan tertimbun dengan pasir. Tapi Tuhan berkata, aku akan buat jalan baru. Apa itu? Jalan di gurun, sungai di gurun. Aku sediakan, aku beri minum. Nah, ketika mereka melewati Laut Merah, mereka lepas dari Mesir. Kalau mereka bisa melihat jalan yang tak terlihat oleh mata, yang Dia bangun di gurun, saya yakin orang Israel akan bergerak dengan cepat masuk ke Kanaan. 40 tahun mereka berputar-putar, hanya 2 dari yang lahir di Mesir yang masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Karena hanya mereka yang tahu akan jalannya Allah. Yang lain hanya tahu perbuatannya.
Dan mereka tidak bisa masuk Kanaan. Mayat mereka berserakan di padang gurun. 40 tahun mereka mati karena kebodohan mereka sendiri. Orang Kristen yang terbuka mata rohaninya, mau mengerti betul akan isi firman Allah, mau kenal betul akan jalan Tuhan, engkau harus melupakan yang di belakang. Termasuk dulu yang pernah membuat engkau berhasil. Dulu aku begini, dulu aku begini, dulu ada hasilnya. Lupakan semua. Belajar dengar suaranya, ikuti perintahnya, baca Alkitab, selidiki jalannya, kenali siapa dia, lakukan yang dia perintahkan. Karena yang dibuka oleh Allah adalah yang baru. Jangan diingat lagi masa lalu, bahkan semua keberhasilanmu. Oke, berikan kemuliaan bagi Tuhan, tetapi yang di depan adalah dia mau buka jalan baru buat kita. Kalau kita bisa melihat jalan itu, Anda akan jadi orang Kristen yang dibedakan dengan dunia. Saya bahkan sudah terima beberapa pernyataan Tuhan. Ada orang-orang akan makin luar biasa. Sementara sekitarnya sedang berguguran, dia akan makin kuat di hadapan Allah. Karena itu cara Allah. Firman Tuhan dengan tegas berkata, coba buka kitab Nabi Yesaya. Saya mau tunjukkan bagian ini karena roh Tuhan ingatkan saya. Saya harap saya temukan ayatnya. Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua. Lihat pada ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ketiga. Dari Yesaya pasal yang kedua. Kita akan selesai dengan ini. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang apa? Jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dan Roh Kudus berkata kepada saya, hamba Tuhan yang bisa mengajar dengan benar jalan-jalan Allah. Orang akan datang berbondong-bondong datang kepadanya. Dan orang-orang percaya yang bisa memberitakan, mengajarkan jalan-jalan Tuhan dalam hidupnya. Anda akan didatangi orang yang berkata, aku mau kenal jalannya. Dan aku mau berjalan di dalamnya. Sebab engkau akan diangkat Tuhan lebih tinggi dari gunung-gunung yang lain. Dan semua orang akan lihat kemuliaan Allah yang turun atas kehidupan kita. Amen saudara. Oh saya berdoa. Ada muncul di tengah-tengah kita orang-orang yang sangat diberkati, sangat diurapi dan sangat dipakai Allah. Dan dunia akan melihat dan berkata, yang satu ini berbeda. Ada jalan Tuhan padanya. Dan ketika orang bertanya, engkau tunjukkan jalan Tuhan yang engkau lewati dalam hidupmu. Saya berdoa, mari lewati tahun ini saudara, tanpa rasa takut. Sebab Tuhan akan meninggikan kita. Dan biarkan mata kita dicelikkan Allah untuk melihat akan jalan-jalannya. Amen saudara. Tutup Alkitab saudara.